Asal-usul haji dalam sejarah Islam. Haji, atau ibadah ziarah ke Mekah, telah ada sejak zaman dahulu, sebelum datangnya Islam. Kepercayaan bahwa wilayah sekitar Mekah adalah tanah suci dan bahwa Ka'bah adalah pusat ibadah telah ada sejak zaman purba. Tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan bahwa kepercayaan ini diperkenalkan pada suatu waktu tertentu dalam sejarah yang diketahui. Bagi bangsa Arab sebelum Islam, Ka'bah dikenal dengan nama Baitullah, rumah Allah, dan mereka percaya bahwa tidak ada musuh yang dapat menghancurkannya. Tradisi haji sebelum Islam. Semua unsur utama dan ritual dalam ibadah haji Islam sudah ada sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Ibadah ini didasarkan pada ajaran Nabi Ibrahim, Abraham. Namun, sebelum masa Nabi Muhammad, berbagai praktik syirik telah ditambahkan ke dalamnya. Berhala ditempatkan di dalam Ka'bah serta di berbagai lokasi suci lainnya. Ka'bah sendiri berisi 360 berhala yang disembah oleh berbagai suku Arab. Beberapa suku merasa terlalu tinggi kedudukannya untuk bercampur dengan jamaah haji lainnya. Islam memurnikan kembali ibadah haji. Sebelum Islam mewajibkan haji bagi umat Muslim, Islam telah mengakui kesucian Mekah dan bahwa ibadah haji merupakan ajaran yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Rasulullah masih berada di Mekah, beliau menerima wahyu yang menegaskan hal ini. Aku hanya diperintahkan supaya mengabdi kepada Tuhannya kota ini, yang telah membuat itu suci, dan segala sesuatu adalah kepunyaannya. Al-Quran Surat An-Naml ayat 91. Dalam doa Nabi Ibrahim, disebutkan bahwa ia meminta kepada Allah agar menjadikan Mekah sebagai tempat yang aman dan menghindarkan keturunannya dari penyembahan berhala. Tuhanku, jadikanlah kota ini, kota yang aman, dan jauhkanlah aku dan putra-putriku dari menyembah berhala. Tuhan kami, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tak menghasilkan buah-buahan, di dekat rumah Engkau yang suci, Tuhan kami, agar mereka menegakkan sholat, maka buatlah hati sebagian manusia tertarik kepada mereka, dan berilah mereka rezeki berupa buah-buahan, agar mereka bersyukur. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 35 dan 37. Menyanggah tuduhan bahwa Islam baru menjadikan Mekah suci setelah perang. Beberapa kritikus Islam menuduh bahwa Nabi Muhammad baru menjadikan Mekah sebagai kota suci dan tempat ibadah haji setelah beliau hijrah ke Madinah dan memenangkan Perang Badar. Namun, kenyataannya, ibadah haji telah ditetapkan sebagai bagian dari Islam sejak Nabi masih berada di Mekah, sebelum hijrah ke Madinah. Al-Quran menyebutkan perintah untuk melaksanakan haji sejak masa awal kenabian Rasulullah. Dan tatkala kami menunjuk suatu tempat di rumah suci kepada Ibrahim, firman-Nya, janganlah engkau menyekutukan aku dengan sesuatu, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang bertawaf, dan orang-orang yang berdiri sholat, dan orang-orang yang beruku, dan orang-orang yang bersujud. Dan umumkanlah ibadah haji kepada manusia, mereka akan datang kepada engkau dengan jalan kaki, dan dengan naik setiap unta yang kurus, yang datang dari tiap-tiap tempat yang jauh. Al-Quran Surat 22 ayat 26 dan 27. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan ibadah haji ke Ka'bah. Perintah untuk menyeru manusia agar melaksanakan haji juga ditujukan kepada Nabi Muhammad, yang menegaskan bahwa Mekah akan menjadi pusat ibadah dunia. Nubuat dalam Al-Quran tentang Mekah sebagai pusat ibadah dunia. Ketika wahyu ini diturunkan, umat Islam masih tertindas dan diusir dari Mekah oleh kaum musyrik Quraisy. Namun, Al-Quran justru menegaskan bahwa suatu hari nanti Mekah akan menjadi pusat ibadah yang didatangi oleh manusia dari seluruh penjuru dunia. Saat itu, tampaknya mustahil bagi Mekah untuk menjadi pusat Islam, karena Rasulullah dan para sahabatnya berada dalam bahaya, diusir, bahkan dihancurkan oleh musuh mereka. Tetapi janji Allah dalam ayat ini sangat jelas, Islam akan menyebar ke seluruh dunia, dan Mekah akan menjadi pusat ibadah bagi umat manusia. Nubuat dalam kitab suci lain tentang Mekah sebagai pusat ibadah. Al-Quran bukan satu-satunya kitab yang meramalkan bahwa Mekah akan menjadi pusat ibadah dunia. Dalam kitab Yesaya dalam Perjanjian Lama, juga terdapat nubuat yang serupa.
Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung kediaman Tuhan akan didirikan di puncak gunung-gunung, dan akan ditinggikan melebihi bukit-bukit, dan semua bangsa akan beramai-ramai ke sana. Kitab Yesaya 2 pasal 2. Frasa, tertinggi di antara gunung-gunung, dan ditinggikan di atas bukit-bukit, tidak merujuk pada ketinggian fisik, tetapi pada keagungan dan kehormatan di hati manusia. Ini adalah pengakuan bahwa suatu hari nanti, rumah Allah di Mekah akan menjadi tempat suci yang dihormati oleh seluruh umat manusia. Kesimpulan, ibadah haji sebagai bagian dari Islam sejak zaman Nabi Ibrahim. 1. Ibadah haji bukanlah inovasi baru dalam Islam, tetapi telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. 2. Sebelum Islam datang, berbagai ritual haji telah mengalami penyimpangan dengan ditambahkannya unsur-unsur kesyirikan. 3. Islam memurnikan kembali ibadah haji dengan menghilangkan praktik-praktik syirik dan mengembalikannya kepada ajaran Nabi Ibrahim. 4. Mekah sudah diakui sebagai kota suci dalam Al-Quran sejak awal kenabian Rasulullah, bukan setelah kemenangan di Perang Badar. 5. Al-Quran meramalkan bahwa Mekah akan menjadi pusat ibadah dunia, dan nubuat ini telah terbukti dengan banyaknya jamaah haji dari seluruh penjuru dunia. 6. Kitab-kitab suci sebelumnya, seperti dalam Perjanjian Lama, juga menubuatkan bahwa rumah Allah akan menjadi pusat ibadah bagi seluruh bangsa.